Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Qadriyah. Saya dari kelas 11B IPS SMA Nazatul Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan tentang WTO, yaitu bimbingan dari Ibu Lina Apriani. WTO atau World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi oleh parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai tahun 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Kementerian atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiary yang meliputi Dewan, Komit, dan Subkomit yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut dan fleksibilitas yang memadai. Dipandang dan mendorong dan membantu pembangunan yang kesinambungan, peningkatan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas pada saat yang bersamaan. Keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional. Terkait dengan DDA KTM Doha pada tahun 2001 memadatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi
dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi perunding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan, bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun, perundingan pada Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perundingan, pejabat tinggi dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komit grup diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri atau KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis atau political guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha. 2 tahun ke depan, arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. 1. Penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Yang ketiga, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 di Bali tanggal 3-7 Desember 2013 di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah fully delivered. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitasi perdagangan, pembangunan, dan LDC serta pertanian, merupakan sebagian dari isu perundingan DDA. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu capaian historis. Asalnya sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antara negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi yang mekanis pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Poin yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian yang diperoleh Indonesia karena bergabung dengan WTO. Yang pertama, keuntungan dari bergabungnya Indonesia dengan WTO seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Dan apa kerugian Indonesia bergabung dengan
dalam WTO. Kerugian Indonesia bergabung dalam WTO yaitu industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju. Dalam konteks perdagangan internasional munculnya ketergantungan dalam produk-produk negara maju. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.